Halo, selamat malam. Teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, terima kasih. Oh, ramai sekali hari ini. Oke, baik. Selamat datang teman-teman di eh, hari kedua untuk 5 day free class Edu. Em, Hari ini berjumpa dengan saya, Dimas Yudo Pratomo, yang akan membawakan tema tentang digital marketing. Em, Sebagai perkenalan, saya saat ini bekerja di Valguri Asia Futures, jadi di jasa keuangan. Kemudian saat ini menjadi manajer digital marketing. Saya di digital marketing sudah mulai dari tahun 2010 waktu itu, sebelum bahkan um, nama digital marketing itu belum ini ya, belum terlalu terkenal. Waktu itu masih online marketing. Nah, boleh saya sebelum mulai sesinya, karena ini mohon maaf tadi dari teman-teman admin agak terlambat memulainya. Boleh saya mendapatkan feedback dulu, kira-kira teman-teman apakah em, di hari sebelumnya atau di hari apa tuh kemarin, di hari Senin, apakah sudah ada yang ikut sesi hari pertama, atau mungkin lebih banyak di hari ini baru ikut di sesi hari pertama nih malahan. Ada yang sudah ikut sebelumnya? Boleh di chat atau boleh open mic aja, silahkan. Kemarin nggak ada pilihannya. Oke, baik. Oke, baru join kelas, baik. Oke, 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 baik. Oke, oke. Kalau seperti itu saya join di hari kedua. Oke, baik, baik. Oke, kemarin nggak ada di ya, baik. Terima kasih. Sambil eh, saya memulai presentasi dari apa kelas ini, itu ya. Jadi saya akan membawakan materi digital marketing itu em, dari hari Selasa ini sampai nanti di hari Jumat. Apa saja nanti yang akan kita cover? Yang pertama tentunya pengenalan tentang digital marketing secara fundamental. Mungkin ini akan saya manfaatkan ya, karena materinya agak banyak. Kalau sampai hari Kamis berarti kita cuma punya waktu 4 hari. Kemudian kita akan mengcover tentang organic traffic dan um, paid traffic. Nah, di dalam organik sendiri sebenarnya ada beberapa subtopik sendiri ya. Jadi semacam apa, ada SEO, kemudian ada email marketing, kemudian ada sosial media, dan di paid sendiri nanti ada SEM atau apa, Google Ads biasanya gitu ya. Kemudian ada sosial media marketing, ada juga nanti kalau saya nggak salah ad networks. Jadi begitu. Nah, teman-teman enjoy aja, menikmati. Jadi untuk sesi apa bersama saya ini merupakan sesi pengenalan untuk digital marketing. Tapi walaupun presentasi yang saya bawakan adalah pengenalan, jadi materinya masih masih basic sekali mungkin ya. Jadi belum belum banyak ke teknis. Nah, tapi teman-teman boleh menanyakan apa saja seputar digital marketing. Kalau ada pertanyaan apa aja silahkan ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Nggak terbatas untuk apa teknis digital marketing, boleh tentang karir digital marketing dan apapun yang apa teman-teman ingin tanyakan. Oke, itu ya. Silahkan nanti diketik aja kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi nanti bisa langsung kita bacakan di akhir sesi. Oke, thank you. Um, Baik, teman-teman bisa lihat apa, share yang saya apa screen yang saya share ya.
kita akan mulai. Jadi digital marketing fundamental. Kita akan mulai dari fundamentalnya dulu. Oke, saya mengalami kendala. Mohon maaf. Baik. Jadi sebelum ke Oops. Baik, sebentar ya teman-teman. Oke, sebentar. Baik, saya coba lagi. Oke, kali ini harusnya sudah oke nih. Baik. Nah, kita akan masuk ke materi digital marketing. Jadi digital marketing itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau teman-teman mendengar saat ini digital marketing gitu ya, intinya adalah proses marketing sebenarnya yang dilakukan melalui platform digital di atas internet. Intinya sih itu. Jadi apapun yang dilakukan adalah proses untuk memasarkan suatu produk atau jasa ke khalayak banyak, gitu ya, khalayak ramai menggunakan channel digital. Nah, kemudian um, tidak ada bedanya sebenarnya antara apakah itu dilakukan secara offline, apakah itu dilakukan secara online, secara digital begitu. Nah, tetapi jadi intinya adalah memasarkan. Nah, apa sih keunggulan dari digital marketing? Ya, saya akan cepat aja. Di sini akan kita menggunakan digital marketing itu bisa menjangkau market secara luas, secara online. Jadi misalnya sebagai gambaran itu saya rasa teman-teman sudah bisa membayangkan. Misalnya saat ini kita sedang menjalankan webinar. Nah, siap sadar atau tidak, teman-teman Anda sebenarnya adalah target market dari AdWords. Nah, teman-teman ini di mana saja. Bisa jadi ada di Jakarta, bisa jadi ada di Depok, bisa jadi ada di Papua, Surabaya, seluruh Indonesia. Mungkin ada yang di luar negeri, misalkan seperti itu. Nah, jadi menggunakan digital marketing ini, jadi memiliki keunggulan. Kita bisa menjangkau daerah yang luas bahkan di luar negara kita. Nah, ini sangat memungkinkan untuk seperti itu. Nah, kemudian mudah untuk menemukan konsumen yang sesuai dengan target yang direncanakan. Nah, ini menjadi keunggulannya. Keunggulannya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita secara konvensional gitu ya, kita kita tentunya misalnya nih, kalau saya penjual ini contoh kasus sederhana. Kalau saya menjual mainan anak-anak, misalkan balon, gitu ya, misalkan balon, kemudian mainan-mainan tradisional, gitu. Biasanya kemana? Apakah saya akan ke perkantoran atau saya akan ke mangkal di depan, misalnya di depan SD atau di depan sekolah. Nah, ini merupakan targeting dari uh, seorang marketer gitu ya. Ini targeting yang dilakukan oleh seorang tenaga pemasar. Jadi kita menarget berdasarkan apa? Berdasarkan lokasinya, orangnya siapa misalnya. Ya berarti anak-anak yang akan membeli. Nah, ini bisa dilakukan secara digital. Karena apa? Sebenarnya aktivitas yang terjadi di internet itu kan misalkan kita melakukan browsing di internet, kita menggunakan Google, kita menggunakan sosial media, semuanya itu kan dicek sebenarnya. Jadi secara tidak disadari gitu ya, teman-teman, data-data itu di-track. Jadi aktivitasnya apa saja. Kemudian kalau misalkan kita mendaftar di
misalkan layanan email, misalnya Gmail gitu, kita akan memasukkan misalnya tanggal lahir kita, gender kita, kemudian lokasi kita di mana. Nah, ini akan menjadi bibit untuk targeting audiensnya gitu. Jadi tidak perlu membuang effort secara besar. Jadi kita nggak perlu buang ke seluruh audiens yang mungkin tidak relevan, tetapi kita bisa melakukan audiens secara tertarget begitu. Nah, yang berikutnya adalah menempatkan posisi strategis dalam persaingan bisnis. Maksudnya apa nih? Ya kalau misalkan di zaman sekarang ini mungkin relevan dengan nomor yang terakhir. Jadi membuat bisnis terlihat profesional dan kekinian. Jadi kalau sekarang ini perusahaan apa sih yang tidak punya presensi di digital di internet misalnya. Jadi entah itu di sosial media, entah itu di Google Business, ya. Jadi gunanya untuk apa? Supaya orang terlihat bisa mencari, misalnya. Jadi kalau kita punya website yang bagus, kemudian kita punya sosial media yang menarik, yang dikelola secara profesional, maka ini akan memberikan tingkat kepercayaan kepada calon pembeli atau calon pengguna jasa kita. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan profit bentuk bisnis yang dijalankan. Kemudian untuk profitability, ya gitu ya, untuk profit ini nanti kita bisa bicara banyak sekali, panjang sekali. Tapi sebelum nyampe ke profit sebenarnya adalah mudah dalam melakukan evaluasi, karena yang membedakan, salah satu faktor penentu yang membedakan digital marketing dengan marketing konvensional adalah kita dalam aktivitas marketing ini bisa memonitor dan bisa melihat metrik-metriknya secara langsung. Jadi misalnya kalau kita pasang baliho di misalkan pinggir jalan, kita tidak tahu sebenarnya berapa banyak orang yang lewat. Ya mungkin bisa kalau dilihat tapi harus ada orang satu misalkan ya, staff kita yang nongkrong di situ, kemudian pinggir jalan, kemudian ngitungin satu-satu gitu misalkan. Atau mungkin itu pun kita nggak tahu orang yang lewat, misalkan 1.000 orang yang lewat, berapa yang melihat. Kemudian dari 1.000 yang lewat, misalnya ada yang melihat sebanyak 500 misalkan. Kita tidak tahu berapa sebenarnya yang akan benar-benar memperhatikan sampai detail, sampai melakukan action dari apa materi marketing yang kita sampaikan di baliho itu. Tetapi kalau misalkan digital marketing, ya biasanya saya akan menjelaskan seperti ini. Kalau kita melakukan misalnya nih iklan misalkan, yang pertama akan kelihatan dulu sebagai impresi. Gitu ya. Impresi itu apa? Impresi itu tayangan. Jadi kalau misalkan browsing sedang melakukan pencarian di Google, kemudian melihat iklan, muncul satu kali iklan, itu adalah impresinya, gitu ya. Itu tayangannya. Setelah tayangan, kalau misalkan nanti tayangan itu diklik, gitu ya. Jadi dari impresi sudah dihitung, oh jumlahnya sekian ribu. Kemudian lakukan klik. Kliknya itu nanti dihitung juga. Itu tercatat juga. Setelah klik tercatat, nanti baru masuk ke dalam aset kita berupa session, gitu ya. Sesi ini di-track juga, ada juga. Setelah di-track, nanti baru mau kemana nih sesinya. Apakah nanti ada page view, macam-macam. Bahkan kalau misalkan nanti ternyata kita submit di form atau apapun yang ada di dalam landing page kita misalnya, gitu ya, itu juga akan kita track. Jadi secara instan, kalau kita punya dashboard tracking yang bagus, gitu ya, kita bisa melihat secara instan, secara real time, hari ini berapa yang melihat mendapatkan tayangan iklan kita, berapa yang masuk melakukan klik, berapa yang menjadi sesi, dan kemudian sampai submit misalnya, submit menjadi leads. Sampai di situ apakah berhenti? Oh enggak. Nanti kita padukan juga di dalam situ, kita punya misalnya sistem berupa CRM misalkan, sampai kita bisa tahu berapa orang yang menjadi klien kita, kemudian berapa
yang di spending misalkan gitu, atau berapa yang dibelanjakan, atau aktivitas apa aja yang dilakukan oleh seorang klien itu. Dari situ, dari semua ujung nanti itu masih akan ada kelanjutannya nanti sampai di retensi. Di retensi itu apa ya? Kalau orang sudah pernah melakukan pembelian, kita berusaha untuk menjadikan eh, orang ini customer yang loyal dengan cara apa? Macam-macam aktivitasnya nanti. Nah, dari keseluruhan aktivitas yang saya sebutkan tadi, nanti dengan mudah bisa dilihat return-nya, jadi imbalnya. Jadi kalau sekarang teman-teman masuk menjadi orang digital marketing, itu mesti paham flow yang saya sebutkan itu, baru nanti itu karena itu logika dasarnya. Setelah itu baru nanti ke teknisnya, misalkan teknis pemasangan iklan di mana Google, di Facebook, misalkan Meta gitu ya, atau TikTok, macam-macam. Atau apakah nanti melakukan SEO, melakukan email marketing, atau mengelola sosial medianya, macam-macam. Baik. Um, Oke, bentar ya teman-teman ya. Sampai di sini sepertinya saya kembali mengalami masalah dengan apa eh, Safari saya. Sebentar ya, teman ya. Saya mohon maaf. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sambil teman-teman menunggu, boleh dong diketik di sini ada sekitar 18 peserta sebenarnya. Jangan lupa untuk nanti absen ya, karena sesuai dengan arahan dari teman-teman admin, itu nanti akan ada sertifikat kalau nggak salah di akhir periode, tapi nanti bisa ditanyakan. Jangan lupa untuk absen ya, yang pasti. Oke. Oke, sebentar. Baik, oke. Oke, saya akan ulangi kembali share screen saya. Hari ini nampaknya banyak sekali gangguan teknis. Oke, moga-moga teman-teman bisa melihat ya sekarang ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi saya ini kebetulan tab saya ini isinya nggak tahu ini berapa puluh tab yang ada di dalam Google Chrome saya nih biasanya ya, itu biasanya yang dilakukan oleh digital marketing kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita akan memperkenalkan sekarang biasanya di dalam digital marketing itu ada dua strategi. Yang pertama inbound, yang kedua outbound. Nah, apa sih inbound dan outbound ini sebenarnya? Ini apa ya, istilah-istilah umum saja sih sebenarnya. Kalau inbound adalah jadi itu mengandalkan aktivitas atau keaktifan dari usernya atau calon-calon klien kita atau target market kita untuk mencari jasa atau produk kita. Nah, apa yang dilakukan untuk jadi intinya demand-nya itu sudah ada, tetapi kita berusaha untuk menangkap itu dengan cara ya nanti ada yang namanya SEO, kemudian ada yang namanya biasanya akan ke arah organik begitu. Nah, kemudian berbeda dengan yang satu lagi, ini yang disebut sebagai outbound marketing. Kalau outbound marketing itu kita mengintercept aktivitas-aktivitas klien. Ya ini contohnya, tanya contoh paling gampangnya outbound itu adalah iklan sih sebenarnya. Misalnya kita sedang
nonton apa ya podcast misalkan di YouTube, kemudian tiba-tiba muncul ya kan iklan di tengah-tengahnya misalnya. Ada yang skippable, ada yang non skippable. Misalkan ada yang nunggu 5 detik bisa di skip, ada yang nggak bisa di skip sama sekali. Nah, ini aktivitas yang mengganggu ini, yang apa nggak tanpa persetujuan apa usernya ini yang disebut sebagai outbound marketing. Kurang lebih mudahnya seperti itu. Nah, oke. Okay. Nah, inti dari inbound marketing sebenarnya adalah menyesuaikan dengan konteks atau kebutuhan dari pencarinya, gitu, kebutuhan dari calon user kita. Nah, untuk itu konten menjadi sangat penting. Konten penting itu, jadi kontennya harus bagus, tetapi di atas itu konten yang bagus itu harus dipoles dengan mudah atau tidaknya kita dicari oleh klien gitu atau dicari oleh target audiens kita. Nah, ini penting ya. Jadi konten bagus saja itu tidak cukup kalau sulit dicari atau tidak ditemukan gitu. Jadi semacam apa ya, antah berantah, nggak tahu orang yang buatnya percaya diri ini bagus, tapi tidak ada yang melihat, ya itu percuma juga. Ya gitu. Oke. Halo, ini ada Mas Bayu. Apakah suara saya belum bisa terdengar? Boleh feedback, teman-teman? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Baik, baik. Mas Bayu mungkin bisa cek lagi ya, apa koneksi atau eh, biasanya speaker yang terkoneksi dengan Zoom-nya ya gitu ya. Baik. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kemudian untuk outbound ini tadi yang saya jelaskan. Jadi outbound marketing ini mengganggu aktivitas klien, aktivitas pelanggan. Jadi inti gampangnya adalah iklan. Nah, saya tidak akan perpanjang di sini. Jadi baik. Kemudian kita perlu menjelaskan juga sebenarnya, walaupun terlihat seolah-olah digital marketing ini sangat-sangat hebat begitu ya, karena bisa di-track apa segala macam penuh dengan um, keunggulan, tetapi sebenarnya selain peluang, situ ada juga risiko-risiko di dalam melakukan pemasaran secara digital. Nah, kita akan mulai dengan peluangnya dulu. Jadi memberikan hasil dan waktu yang singkat. Kalau ini ya memang terutama kalau kita bisa spending di paid traffic, nah itu akan jadi kapan kita punya uang, kapan kita punya budget bisa di spending. Misalnya saya saat ini sudah siap dengan budget misalkan sekian ribu, misalkan nggak usah tinggi-tinggi deh, misalkan bisa mulai dengan 50.000 misalkan. Oke, budgetnya sudah siap, maka saya bisa setup saat ini juga untuk iklan saya, misalkan kalau misalkan cepat ya mungkin butuh cuma 3 menit atau sampai 5 menit katakanlah, itu sudah bisa set dan sudah bisa ditayangkan. Kondisinya seperti itu, jadi cepat sekali. Berbeda kalau misalkan kita mau memasarkan teman-teman masih mungkin banyak yang tidak mengalami zaman-zaman misalkan surat kabar atau mungkin di televisi misalkan. Nah, itu prosesnya panjang sekali. Jadi tidak bisa secepat itu. Dan hebatnya di digital marketing itu, kebanyakan platformnya itu self service gitu ya, self service, self managed platform gitu. Jadi kita bisa melakukan sendiri gitu dan mudah. Nah, kemudian biaya promosi yang lebih terjangkau ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau berapa sih gambarannya digital marketing, misalkan budgetnya berapa sih? Saya pernah menjalankan untuk satu campaign itu misalnya nih per grup-grup sub gitu ya, jadi ada satu campaign, kemudian di bawahnya itu biasanya ada um, ad group, kemudian di dalamnya ada ad set misalkan gitu. Jadi ada semacam berjenjang begitu. Itu per aset bisa, saya pernah melakukan dari 50.000 sampai mungkin
beberapa juta. Tapi kalau misalkan ditanya budget total, misalkan ya kita bisa mulai dari ratusan ribu sampai ratusan juta atau mungkin bahkan miliaran. Kalau ditanya pernah saya melakukan berapa, ya mungkin saya pernah melakukan pegang budget itu sekitar mungkin 500-600 jutaan lah, kurang lebih segitu ya. Jadi ini pun masih tergolong kecil teman-teman sebenarnya. Tergantung nanti dari perusahaan tujuannya dan yang pasti goals-nya apa. Nah, kemudian jangkauan promosi yang luas tadi yang nomor 3 ini sudah pernah saya jelaskan tadi, jadi bisa kemana-mana beriklannya. Kemudian promosi yang lebih terukur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masalah tracking, semuanya bisa di-track, semuanya bisa keluar angkanya. Nah, setelah keluar angkanya nanti kita bisa perbandingkan dengan misalnya kalau ada satu orang mendaftar sebagai klien kita, masuk sebagai klien kita bisa tahu. Jadi dari jumlah sekian budget marketing yang sudah kita gelontorkan, biaya untuk mendapatkan seorang klien itu berapa sih? Gitu. Nah, dari situ nanti bisa melakukan pengukuran sebenarnya secara relatif gitu ya. Apakah ini bagus atau tidak gitu. Apakah masih bisa sudah masuk ke dalam target, perlu dioptimasi lagi tentu untuk dioptimasi lagi atau ya yang lainnya kita ganti ganti strategi mungkin seperti itu. Nah, biaya per klien, kemudian ada biaya per misalkan jasanya menghasilkan sekian juta, tetapi biaya marketingnya itu sekian kali lipatnya. Nah, berarti kan masih merugi. Nah, kurang lebih itu semuanya bisa diukur. Jadi kalau misalkan digital marketing di sini, teman-teman juga akan banyak bekerja dengan biasanya akan banyak bekerja dengan tabel, dengan spreadsheet gitu ya, Google Sheet, kemudian Excel, karena pasti itu banyak melakukan penghitungan-penghitungan seperti itu karena harus ngitung ROI-nya gimana. Nah, itu penting. Kemudian nomor 5 menjangkau ke potensial audience. Nah, ini tadi yang tertarget tadi. Nah, kemudian selain peluang sebenarnya ada juga risiko-risikonya. Nah, yang pertama misalnya mudah untuk ditiru. Nah, ini karena menjalankannya sangat mudah selama punya tim kreatif dan punya tim marketing misalkan gitu, apalagi yang responnya itu cepat gitu ya. Ini mudah saja. Jadi kalau misalkan saya berkompetisi dengan saya perusahaan misalkan saya punya perusahaan travel A misalkan. Kemudian kompetitor saya itu travel B. Nah, bulan ini saya mengadakan program misalnya bagi-bagi hadiah kalau misalkan melakukan pembelian sekian juta. Kemudian booming. Nah, ini kemudian karena bisa dilihat oleh siapa saja dengan mudah gitu ya, oleh kompetitor juga terutama gitu ya, dan bisa dilakukan langsung strateginya di internet itu sangat mudah untuk ditiru. Nah, oleh karena paparannya itu yang sangat luas, ini menjadi persaingannya juga semakin ketat. Jadi persaingannya tuh semakin banyak. Saat ini mungkin kalau misalkan ada bisnis-bisnis yang saya ikuti gitu ya, misalkan jasa keuangan gitu ya, sekitar 5 tahun ke belakang, 5-7 tahun ke belakang, mungkin untuk yang lokal Indonesia bisa dihitung dengan sebelah tangan, misalkan gitu. Tapi kalau sekarang, itu sudah sangat banyak sekali yang masuk karena mau nggak mau mereka juga tahu kalau itu sebenarnya menguntungkan dan nggak ada jalan lain, tidak bisa ditolak sebenarnya internet dan digital marketing itu. Ini yang penting. Nah, yang ketiga itu kreativitas dipertaruhkan ya. Ini terkait juga dengan yang tadi. Jadi selain kita mudah ditiru, maka kreativitas juga harus ditingkatkan, harus meningkat, harus terus kreatif terus untuk musuhnya biasanya tidak hanya dengan menjalankan digital marketing itu, musuhnya tidak hanya dengan kompetitor, tidak hanya dengan perusahaan yang lain, tetapi apa? Musuhnya itu biasanya justru dengan platformnya. Kayak seperti sekarang ini, misalnya saya beriklan di Google. Di Google itu saat ini ketat sekali. Jadi aturannya yang menjadi kendala. Seperti apa tuh misalkan kalau teman-teman tahu ada GDPR segala macam yang diberlakukan di Euro, kemudian itu ngimbas lagi nanti ke ada di CPR, kemudian ada
berurusan dengan Apple misalkan gitu ya, itu tidak bisa semena-mena memberlakukan cookies itu tidak sudah seperti dulu. Jadi harus ada concern dari usernya. Nah, ini menjadi permasalahan sebenarnya. Kemudian memaksa Google bahwa pengiklannya juga harus selektif, harus memberikan kredensial perusahaan yang benar. Kemudian kalau misalkan ada regulator seperti industri saya ini berada di bawah Bapepti, misalkan Badan Pengawasan Perdagangan dan Komoditi gitu ya, atau mungkin kalau misalkan jasa keuangan lainnya di OJK, itu kita harus benar-benar comply. Jadi benar-benar kita apply dulu sampai ada satu third party yang menyatakan kalau oke, ini beneran perusahaan yang kredibel, baru bisa nanti dinyatakan untuk beriklan di Google. Itu sampai seperti itu saat ini. Nah, kemudian yang keempat nih, reputasi perusahaan terlihat dari ulasan pelanggannya. Nah, kalau misalkan ini yang paling mudah sebenarnya menjalankan resiko digital marketing yang nomor 4 ini coba teman-teman lihat di handphonenya kalau misalkan yang pakai Android misalnya ya, Google Maps, kemudian buka misalnya cari aja restoran restoran mie gitu ya, yang terdekat misalkan. Kemudian lihat nanti ada reviewnya. Kita bisa langsung melihat ini bintang berapa nih. Maksimal kan kalau nggak salah bintang 5 nih. Nah, itu kalau servisnya atau makanannya tidak enak, itu akan bisa langsung dikomentar. Sudah nggak ada cara lagi untuk menyembunyikan itu. Jadi benar-benar harus reputasinya harus bagus gitu ya. Karena ini dengan mudah akan menjadi akan direview oleh orang dan akan menjadi jejak digital. Nah, yang kelima ini sebenarnya walaupun digital marketing itu mungkin saya bisa katakan mungkin 80-90% bisa dilakukan oleh semua industri, tetapi nanti kita akan jelaskan ya kenapa tidak selalu cocok dengan pasarnya. Ada spesifik yang industri spesifik, bidang-bidang spesifik yang mungkin kurang cocok untuk menjalankan digital marketing dengan cara tertentu. Oke. Nah, bagaimana kemudian untuk memulai digital marketing? Yang pertama, set goals-nya dulu, gitu ya. Ini penting karena digital marketing itu lagi-lagi semuanya tertarget. Jadi kalau nggak ada goals-nya, maka sama aja dengan buang-buang uang. Sama aja dengan marketing secara konvensional. Yang kedua, target audiensnya. Nah, tentukan, jadi sudah goals-nya apa, misalkan. Ya tentunya harus clear. Misalkan cari klien sebanyak-banyaknya. Di bulan ini goals-nya adalah kliennya misalkan 100 orang. Targetnya, klien yang diharapkan itu seperti apa sih? Orangnya di mana, minatnya apa, kebiasaannya apa, kemudian mungkin segmen pendidikannya seperti apa, laki atau perempuan, gendernya misalkan. Nah, ini harus mendetail. Nah, kemudian riset juga kebutuhan pasarnya. Nah, ini penting nih. Jadi kita harus ketahui sebenarnya kondisinya seperti apa, kompetitor kita siapa, dan ada demand-nya enggak sebenarnya gitu. Itu nanti ada cara untuk melakukan risetnya. Kemudian channel marketingnya. Channel marketing ini jadi begini, misalnya tadi saya sempat singgung misalnya. Kalau misalkan paid dulu ya, misalkan paid yang gampang deh, paid channel misalkan. Ada Facebook, ada Google, ada TikTok, ada Twitter, ada apa lagi ya, mungkin LinkedIn misalkan gitu. Mana yang paling tepat? Mana yang paling cocok untuk dijalankan pertama? Tentukan dulu. Tidak harus semuanya di dalam satu waktu. Karena apa? Tidak semuanya juga cocok. Itu perlu riset sebenarnya. Nah, gitu. Secara bertahap, kalau misalkan budgetnya besar, kemudian dirasa sudah cocok juga melalui riset-riset yang kita lakukan, baru bisa masuk ke seluruhnya. Nah, jadi goals tadi, kemudian riset, itu nanti menentukan channelnya mau pakai apa. Gitu. Kemudian tentunya strateginya harus jelas.
strategi yang harus jelas itu apa? Misalnya nih, komunikasinya itu seperti apa? Misalkan apa ya sih yang akan disampaikan? Em, em, Penawaran apa yang akan disampaikan? Kemudian kita mau menarget di fase apa? Apakah kita itu masih di membangun awareness? Apakah kita sudah membangun consideration terhadap barang dan jasa yang kita tawarkan? Atau sudah di level ya sudah kita memang bersaing untuk udah sikut-sikutan mau nggak mau harus ngerebut di level decision. Jadi orang ini ya udah di level mencari orang-orang yang sudah di level menentukan beli atau tidak gitu, atau masih baru yang awareness tadi. Ini nanti teori marketingnya akan seperti itu. Nah, yang keenam, penting untuk melakukan checklist digital marketing. Jadi kalau apa saja sih yang harus dilakukan kalau kita misalkan menjadi digital marketing di satu perusahaan atau satu project, kita akan lihat dulu apa-apa saja yang sudah dimiliki, apa-apa saja yang harus dibangun duluan, gitu ya, sebelum melakukan aktivitas-aktivitas digital marketing. Nah, yang ketujuh adalah matriks dan analisa. Matriks dan analisa ini berkaitan dengan itu tadi. Matriks ini jadi apa apa-apa saja, poin-poin apa saja yang paling penting untuk kita jadikan pegangan keberhasilan dari aktivitas marketing yang kita jalankan. Kayak gitu. Oke. Nah, ini sekilas tentang digital marketing. Jadi kalau menerapkan digital marketing ada SEO, kemudian aktivasi sosial media, knowledge marketing ini bisa biasanya juga kita sebut sebagai, saya lebih senang menyebutnya sebagai content marketing, misalkan seperti itu ya. Kemudian nomor 4 itu ada analisa dan penelusuran data, nomor 5-nya nanti hard selling, soft selling, selling. Kemudian ada Google dan social media ads, serta nanti nomor 7 ini merupakan aktivitas harian yang saya kerjakan. Jadi leads generation. Leads generation ini apa sih? Intinya leads itu adalah data sebenarnya. Jadi tugas sebagai gambaran, tugas saya adalah mensuplai leads, mensuplai data untuk tim sales melakukan aktivitas hariannya. Jadi gitu. Misalnya, jadi di dalam perusahaan ini perlu dilihat juga apakah menggunakan sales atau cuman langsung direct dari entah itu menggunakan aplikasi atau sudah automate gitu ya, otomasi gitu. Ini perlu dilihat juga. Kalau saat ini yang saya lakukan misalnya, kita biasanya akan ada target di dalam 1 bulan kita harus mensuplai misalkan sekian ribu, misalkan entah itu 10.000, entah itu 5.000 leads. Leads itu yang seperti apa? Misalnya seperti teman-teman tadi, misalnya mendaftar webinar atau mendaftar 5-day free class di EdWorks gitu ya. Tentunya akan memasukkan namanya siapa, nomor teleponnya, kemudian emailnya. Nah, paling tidak 3 ini adalah yang paling mendasar, nama, nomor telepon, email. Supaya apa? Bisa dikontak oleh tim sales atau bisa dikontak oleh marketingnya. Teman-teman juga mulai harus sedikit aware apa yang dimaksud dengan marketing, kemudian bedanya dengan sales. Ya, itu 2 hal yang berdekatan dan seling disalahartikan, tetapi sebenarnya berbeda sekali. Jadi kalau kita saat ini digital marketer, ya kan, itu bukan digital seller. Kalau tugasnya berbeda, kita tugasnya adalah memasarkan, bukan melakukan closing. Kalau closing dilakukan oleh closing secara langsung dilakukan oleh sales gitu. Oke, nah, itu gambaran yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, ini adalah 7 jenis digital marketing yang sudah dirangkum oleh teman-teman dari EdWorks. Yang pertama digital advertising, kemudian ada SEM, search engine marketing, kemudian SMM, social media marketing melalui sosial media gitu ya. Kemudian ada content marketing yang sudah saya singgung tadi, kemudian ada customer service automation. Biasanya ini slash gitu ya, atau marketing automation. Jadi melakukan proses marketing itu sudah diotomasi. Kalau pernah teman-teman dengar misalkan ada
platform-platform seperti HubSpot, kemudian ada platform yang seperti apa ya, misalkan CleverTap, macam-macam deh, ada Braze, kemudian ada MoEngage. Nah, itu adalah customer service automation atau marketing automation yang dilakukan sudah secara otomatis. Dia tugasnya digital marketing ya hanya melakukan setup aja, mau apa, targetingnya apa, kemudian itu akhirnya nanti udah dijalankan sendiri oleh sistemnya. Nah, yang ketujuh adalah affiliate, atau biasanya saya menyebut juga affiliate atau referral. Nah, ini lagi rame sebenarnya sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran untuk digital marketing 360 digital marketing. Intinya seperti itu. Jadi ini semuanya terangkum jadi dalam satu tugas. Nah, pertanyaannya mungkin begini. Kalau misalnya teman-teman sekarang baru em, apa menjalankan em, baru mau menjadi digital marketing. Kira-kira saya harus mulainya dari mana? Sebenarnya ini banyak sekali. Jadi teman-teman bisa mulai dari sebagai paid traffic specialist, paid specialist. Jadi kalau paid specialist itu akan bekerja dengan platform tertentu. Misalnya Google Ads misalnya. Nah, atau mungkin Meta atau TikTok. Ini tertentu. Itu kalau paid specialist. Itu jadi berkaitan dengan platformnya sudah. Jadi pasang cara teknisnya, kemudian optimasinya. Nah, yang seperti itu. Atau mungkin di dalam digital marketing itu juga ada, misalkan menjadi merintis karir dari sosial media. Jadi kita membangun konten killer dulu di sosial media, membuat konten, membuat penjadwalan, kemudian itu membangun profil sosial medianya sampai berkembang. Ini juga termasuk bagian dari sosial media yang bisa menjadi alternatif. Ini sekarang sudah banyak sekali, dan saya yakin teman-teman tuh udah pada jago-jago mungkin ya menggunakan sosial media. Nah, atau masih ada lagi, ada juga yang disebut sebagai SEO. Jadi kalau SEO ini bagaimana website kita itu tampil di halaman paling depan, di paling atas untuk hasil pencarian Google. Nah, ini kan teman-teman sering untuk misalkan mencari misalnya sepatu lokal bagus, misalkan gitu. Sepatu lokal murah bagus. Nah, siapa yang ada di atas sana? Nah, itu ada campur tangan dari orang-orang SEO di belakangnya untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Seperti itu. Kemudian ada juga di dalam digital marketing team itu ada juga biasanya content writer, itu juga bisa. Kemudian ada juga email marketing spesialis, itu juga bisa. Walaupun mungkin saat ini email itu sendiri sudah tidak terlalu, masih penting gitu, tapi sulit untuk di scale up mungkin ya. Nah, itu jadi teman-teman bisa mulai pikirkan kira-kira mau mulainya apa dulu ini. Cari yang paling menarik dulu gitu ya untuk teman-teman pelajarin yang paling menarik. Kebetulan kalau saya di awal karir dulu saya memang menjadi orang SEO, orang organik sebenarnya, orang SEO. Kemudian saya pernah di sosial media. Setelah itu kemudian di sekitar 5-6 tahun terakhir ini saya lebih ke performance marketing. Performance marketing ini mau tidak mau membawahi paid traffic ya, terkait dengan budget, terkait dengan lead generation. Nah, kemudian kalau sudah nanti naik level lagi seperti di level manajerial misalkan gitu ya, nanti urusannya lebih banyak ke
ide marketing, kemudian bisnis plan, kemudian um, membuat dan mengelola budget. Nah, itu yang paling ini sih, yang paling menyita hariannya. Jadi sudah tidak terlalu apa namanya ke teknis lagi, walaupun kita terus belajar karena nggak ada habis-habisnya. Oh iya, saya juga lupa tadi. Bahkan ada nanti yang di customer engagement, itu staff di customer engagement itu ada, nanti dia akan apa, biasanya staff customer engagement atau mungkin nantinya akan menjadi orang-orang growth gitu ya. Ini penting ini. Marketing automation akan ada di bawah situ, customer engagement akan ada di bawah situ. Nah, ini urusannya cuman mendesain apa, customer journey sebenarnya, memberikan pengalaman yang terbaik untuk customer-nya. Gunanya untuk apa? Supaya konversinya nanti tinggi gitu. Gitu. Teman-teman mohon maaf ya, mungkin apa dalam pemaparan saya di apa hari pertama ini banyak istilah-istilah yang bisa jadi teman-teman belum pernah dengar, tapi kalau ada pertanyaan silahkan aja disampaikan gitu ya. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Nah, oke, ini diingatkan jangan lupa untuk absen. Jadi linknya sudah ada di apa, box chat ya. Silakan untuk absen. Ini nanti sampai jam setengah 10. Oke, teman-teman, ini sudah jam 9. Saya akan coba buka ini dulu kesempatan kita melakukan sesi tanya jawab. Akan sangat berat sebenarnya menjelaskan mengenai digital marketing itu dalam waktu 4 hari. Jadi mohon bersabar gitu ya. Saya akan berusaha menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh seorang digital marketing gitu ya dalam keseharian, apa sih yang mereka mereka jalankan supaya menjadi bekalnya dia beneran nggak nih mau mau tertarik untuk meniti karir di digital marketing gitu. Akan banyak mulai dari basic dulu, fundamental dulu gitu ya, sampai nanti kalau misalkan teman-teman benar-benar setelah di hari ke terakhir nanti, hari kelima nanti sudah mantap gitu ya. Nah, untuk mendalami digital marketing nanti mungkin bisa masuk ke kelas di Edwork. Nah, ini nanti akan sampai ke detail, kita akan sampai apa sesi private, kemudian sampai membangun portfolio, terus terang begitu. Portfolio ini penting, teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman memang ingin meniti karir digital marketing. Tidak harus dengan sesuatu yang besar dulu. Jadi saya pernah saya punya staff. Ketika interview dulu, saya bertanya, pernah pegang budget berapa? Dia dengan terus terang bicara, wah, saya belum pernah pegang budget besar. Budget saya sebulan tuh paling-paling ya mungkin barang 2-3 jutaan. Oh gitu segitu. Apakah itu besar? Ya enggak, kecil kata-kata gitu. Oke. Jadi kita bisa membayangkan sebenarnya skala kerumitannya itu sedemikian. Gitu. Nah, kalau saya katakan waktu itu, kalau misalkan mau sama-sama belajar, kamu mau belajar, ya oke. Nanti sambil kamu membangun portfoliomu. Nah, portfolionya apa? Kalau dulu kenalnya itu cuman Facebook aja misalkan, yang budgetnya mungkin satu hari cuma 25.000 atau 50.000 gitu misalkan. Kamu akan di scale up misalkan dengan budget yang lebih besar, dengan tingkat kerumitan yang lebih banyak. Apakah itu iklannya tidak hanya ke website saja, tetapi juga ke aplikasi, ke apps gitu misalkan. Kemudian akan dikenalkan. Kalau dulu kenalnya cuman Facebook, sekarang bisa pegang Google, kemudian pernah pegang TikTok juga. Nah, ini memang harus dibangun sedikit demi sedikit, pelan-pelan ya, prosesnya. Nggak bisa langsung. Dan percaya nggak percaya sampai sekarang pun gitu ya, saya terus belajar, terus baca karena nggak ada habisnya sebenarnya untuk digital marketing. Kita nggak tahu nanti setelah
besok misalkan atau minggu depan ini apa lagi. Ini sekarang mulai muncul dengan AI yang macam-macam. Setiap periode itu Google selalu memperbarui algoritmanya. Kita harus selalu menyesuaikan. Kalau tahun-tahun kemarin itu cookies itu dominan di di digital marketing, di website segala macam, bisa jadi nanti cookies ini sudah perlahan-lahan akan dihilangkan. Ini teman-teman akan nyerempet, kalau digital marketing itu secara teknis akan nyerempet ke bagaimana teknik marketing, bagaimana teknologinya. Teknologi ini mau nggak mau berkaitan dengan sedikit banyak IT. Tidak harus jago coding, tetapi mengerti logika seorang yang membangun sistem itu seperti apa, logikanya aja. Logika calon klien mencari kita, logika calon klien itu masuk ke dalam sistem kita, ingin mendapatkan servis yang bagus itu seperti apa, itu perlu dipelajari. Tentunya juga bagaimana nanti membuat konten, membuat materi-materi yang bagus, materi itu bisa visual, bisa video, macam-macam. Nah, begitu. Oke, baik teman-teman, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di akhir hari pertama atau hari kedua ini? Silakan. Saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman yang saya pernah ketahui gitu. Oke, tidak ada yang mau nanya? Baik. Saya kalau tidak ada yang akan yang ingin bertanya, manfaatkan kesempatan ini. Saya akan akhiri di sesi hari pertama ini ya. Oke, dari Mas Bayu ya. Tools apa aja Pak yang biasanya digunakan kerja oleh digital marketing? Nah ini toolsnya banyak banget Mas. Ini kalau misalkan tools sebagai apa dulu? Kalau misalnya orang SEO biasanya akan bekerja dengan hal-hal yang terkait dengan SEO, tetapi sebagai seorang digital marketer secara general, yang pasti biasanya akan mau nggak mau akan bekerja dengan Google Analytics. Google Analytics itu nanti apa? Paling penting gunanya adalah untuk melakukan tracking terhadap aktivitas dan traffic yang terjadi di aset kita. Aset itu bisa jadi website atau landing page, bisa jadi aplikasi. Nah, itu satu Google Analytics. Kemudian kalau misalkan bekerjanya dengan SEO, maka akan bekerja dengan Google Search Console, bagaimana melakukan indexing, kemudian mungkin teman-teman pernah dengar kalau melakukan semacam keyword research gitu ya, biasanya kita menggunakan Google Keyword Planner. Gunanya besok saya ini ya akan saya spill dikit ya, akan saya masuk ke dalam tools-tools itu ya. Bentuknya seperti apa sih, caranya melakukan riset seperti apa sih. Kemudian kalau misalkan melakukan riset terhadap kompetitor, misalkan website kompetitor itu kondisinya gimana dibandingkan dengan website kita. Biasanya ada yang menggunakan similar web. Kemudian kalau misalkan SEO itu ada yang namanya Ahrefs, ada yang Majestic SEO, macam-macam. Kemudian kalau misalkan saya atau teman-teman lebih ke arah paid spesialis, misalkan gitu, maka toolsnya ya pasti Google Ads, ya. Google Ads, di dalam Google Ads itu banyak toolsnya. Google Ads, kemudian Meta, Facebook, Instagram itu jadi satu. Kemudian bisa jadi di TikTok, Instagram, Twitter, itu masing-masing beda-beda gitu. LinkedIn gitu. Kebetulan sih saya lumayan bersyukur nih pernah menjalankan di kesemuanya gitu ya. Atau bisa jadi sebagai digital marketing itu juga begini, melakukan connect direct langsung ke publisher misalnya mau beriklan di Detik misalnya gitu. Nah ini
kita melakukan kontak, kemudian mempersiapkan materinya, mempersiapkan linknya. Nah, ini satu tools lagi, berarti link builder. Jadi gunanya adalah untuk memberikan tag di dalam link kita supaya apa? Supaya monitoring atau trackingnya tadi bisa berjalan. Kemudian sehari-hari di perusahaan dengan skala seperti saya saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya CRM. Dari CRM itu Customer Relationship Management. Kemudian kalau misalkan sebagai web admin gitu ya, maka mau nggak mau CMS gitu ya, Content Management System itu akan menjadi ininya pegangan atau tools sehari-harinya. Saya pikir banyak sekali. Kalau misalkan email marketing ya berarti pakai tools email marketing macam-macam kayak gitu. Saya nggak bisa jelaskan, itu banyak sekali. Dan pasti kita dipaksa untuk mengerti Google Spreadsheet, Google Sheet itu udah pasti untuk kolaborasi, Google Docs itu udah pasti, Google Form. Kalau misalkan tidak bisa membangun websitenya, tergantung skalanya ya, tidak bisa membangun website, maka kita bisa memanfaatkan Google Form ya sebagai landing page kita, itu juga bisa gitu, macam-macam. Oke, saya lanjut ke Mbak Desi. Izin bertanya, kalau misalkan harus satu fokus di bagian digital marketing, lebih berpeluang di bagian mana? Lebih berpeluang di bagian mana? Kalau berpeluang, ya mungkin begini ya, 10-15 tahun yang lalu itu sudah pernah terdengar SEO is dead gitu ya. Waktu itu seperti itu. Karena orang semua itu sudah memprediksi semuanya akan dimonetize oleh Google. Tapi buktinya sampai dengan hari ini orang SEO itu masih ada, dan bisa dibilang sih sebenarnya sangat sedikit spesialis SEO yang bagus di Indonesia, dan biasanya tinggi juga ininya ya salary-nya. Kalau dibilang lebih berpeluang di bagian mana, saya akan mungkin bilang begini ya, pastikan dulu teman-teman itu goals-nya di dalam karir itu nanti seperti apa. Kalau kita misalkan, jadi kita bisa mulai dari seperti saya mulai dari SEO, tetapi ketika sudah waktu itu sudah tahu gitu ya, ada dengar-dengar ya memang iklan itu akan lebih merajai gitu ya. Jangan bosan untuk terus belajar dan untuk pindah, karena di dalam satu cakupan itu, karena tujuan saya waktu itu adalah saya ingin memimpin tim digital marketing gitu. Tujuannya dulu di setup, ingin memimpin tim digital marketing, ingin memimpin tim marketing, maka saya perlu tahu banyak hal tentang itu. Nah, ini yang bedanya. Jadi kalau misalkan mau jadi spesialis tidak ada salahnya juga. Misalkan mau dari sekarang sampai ujung nanti itu mau jadi orang SEO terus, tapi orang SEO yang semahal-mahalnya misalkan gitu, yang setinggi-tinggi, yang sejago-jagonya, nggak ada masalah. Ada juga agensi-agensi yang sangat kuat di orang-orang misalkan sosial medianya, itu juga peluangnya sangat terbuka, dan teman-teman semuanya itu tahu intinya adalah melakukan marketing. Jadi nah, tetapi kalau misalkan ini lanjut nih, peluangnya terbuka lebar, mau otomasi mau macam-macam terbuka lebar. Cari yang minatnya apa dulu, yang paling mudah untuk dimengerti dengan kondisi Anda saat ini. Ini menjawab ke Mas Ardiansyah yang berikutnya ya. Jadi untuk pemula yang ingin belajar digital marketing, dimulai dari memahami apa. Yang paling penting memahami alur atau logika digital marketing tadi. Kalau marketing itu adalah memasarkan, nah memasarkan ini
sebagai apa? Yang itu tadi, ingat-ingat aja. Ada impresi, ya, tayangan, kemudian ada klik, ya kan? Setelah klik nanti ada session, setelah session nanti ada conversion, gitu ya. Setelah conversion nanti ada apa macam-macam, misalkan retention, ya kan? Seperti itu. Kalau sudah tahu logikanya, jadi nanti teman-teman akan terasa sendiri, misalkan, oh ini impression, setelah itu jadi klik. Di antara klik apa impression dan klik itu nanti ada yang namanya click through rate, misalkan. Di antara session ke arah leads atau ke arah conversion ada yang namanya conversion rate. Itu aja seumur-umur pasti akan berbicara tentang itu. Jadi berbicara tentang jalannya trafficnya, jalannya orang di dalam aset kita itu seperti apa. Dan ini nanti kita yang ngarahin. Itu yang paling penting. Mau orang sosial media, mau orang itu SEO, mau paid spesialis, mau dia email marketers, mau dia apalagi marketing automation, logika digital marketing itu perlu dimengerti dulu, gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kita sudah di pukul 9 lebih 18. Baik teman-teman. Oke, Mas Bayu, oke, akan bertanya. Baik. Sejauh ini saya tertarik belajar digital marketing untuk mencoba mengembangkan usaha sendiri. Di sosial media sejauh ini baru Instagram dan TikTok. Boleh kasih saran? Sarannya mungkin akan menggunakan sosial media, mungkin gitu. Tapi saya mungkin perlu gambaran dulu, Mas Bayu. Usahanya ini apa? Misalkan target marketnya siapa? Kalau misalnya ini gambaran kasar saja dulu misalkan. Jadi, kalau misalnya targetnya adalah anak-anak muda, gitu ya, misalkan 25 ke bawah, itu mungkin akan lebih cocok kalau misalkan menggunakan TikTok, menggunakan Instagram. Tetapi kalau misalkan usianya itu yang lebih dewasa, katakanlah, bisa jadi marketing itu ada di Facebook, bukan di Instagram, dulu di Facebook. Nah, atau kalau misalkan marketnya itu B2B misalkan ya, gitu ya. Jadi bisnis to bisnis, bisa jadi yang paling tepat adalah menggunakan LinkedIn, bisa jadi seperti itu. Karena kumpulan orang-orang profesional. Nah, ini masing-masing platform sosial media itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Sekarang kalau misalkan saya nggak tahu, kira-kira saya itu mulai dari Friendster sampai ke terakhir itu akhirnya saya punya TikTok dan memahami sampai sekarang saya paham TikTok itu bisa digunakan untuk menjadi media yang sangat luar biasa ternyata, walaupun awalnya saya agak gengsi untuk cobanya karena melihatnya kok kayaknya sepertinya platform joget-joget aja, ternyata luar biasa potensinya untuk digital marketing, dan ini sekarang menjadi salah satu channel saya yang paling bagus sebenarnya secara ROI. Jadi gitu. Saran saya bukan ke platformnya, tetapi goals-nya dulu, karena saya nggak tahu ini bidang industrinya apa, produknya apa. Nah, itu mesti dicari tahu. Terus targetnya siapa? Gitu. Mungkin itu ya, Mas Bayu. Baik, teman-teman, terima kasih atas saya suka sebenarnya lebih senang kalau misalkan kita sesinya itu sesi sharing gitu ya. Jadi sesi diskusi itu kita bisa saling berbagi pengalaman daripada mungkin lebih ke pemaparan slideshow, karena sebenarnya kalau orang-orang digital marketing itu lebih banyak kesenangannya lebih membaca sih sebenarnya. Materi-materi seperti ini sih bisa kita cari sendiri, apalagi sudah pernah pegang SEO, udah tahu gitu ya, akan lebih. Tapi yang sulit
yang mahal harganya untuk sesi-sesi semacam ini adalah kesempatan bertanya. Bertanya apa? Pengalaman, baik itu keberhasilan maupun kegagalan, gitu ya, dari orang yang sudah pernah menjalankan sebelumnya. Teman-teman bisa jadi punya pengalaman yang tidak pernah rasakan. Demikian juga saya punya pengalaman entah itu keberhasilan maupun kegagalan yang kalau misalkan gagal, tidak pernah tidak perlu teman-teman jalanin dulu karena sudah tahu, oh kalau seperti ini kemungkinannya ini ya, kemungkinannya kecil ya. Oke, kita perlu jalankan ke sana atau enggak. Itu yang paling mahal sih sebenarnya dari sesi-sesi semacam ini. Jadi tukar pengalaman. Oke, teman-teman, saya akan cukupkan dulu sesinya sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan dengan membahas tentang organic channel ya. Kemudian nanti sampai di hari terakhir nanti kita akan ke paid channel. Jadi intinya diusahakan selepas dari sesi yang bersama Edward ini, teman-teman paham, seenggaknya punya gambaran tentang apa yang dikerjakan oleh seorang digital marketer, logika digital marketing itu seperti apa, kemudian apa itu organic traffic, kemudian apa itu paid traffic, walaupun sebenarnya belum sampai ke teknisnya. Tapi harapannya nanti bisa mulai memicu. Teman-teman akan tahu, oh kira-kira kalau sudah mendapatkan paparan seperti ini, prestasi seperti ini, nantinya bisa belajar apa lagi. Dan kalau misalkan nanti cocok, bisa melanjutkan dengan sesi di EduWork berikutnya. Teman-teman juga kalau saya sangat senang kalau misalkan teman-teman punya LinkedIn, mau terkoneksi dengan saya di LinkedIn, silakan aja nanti cari nama saya Dimas Yudo Pratomo, mudah untuk dicari gitu ya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Kita juga di EduWork akan membuka kelas, jadi kalau tujuannya sekarang adalah mencari mentor yang dirasa pas, yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Jadi kalau misalkan paparan saya dirasa cocok, mungkin bisa mencari saya juga di AdWords. Mungkin seperti itu. Oke, besok akan kita lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok. Terima kasih.